aku lihatnya kan udah aku tayangin di YouTube aku, ada yang menurut pandangan dari kacamata tukang bunga ada 11 kode etik yang dia langgar ya kan. Salah satunya ya banyak banget ya kan, salah satunya di kode etik itu ditulis kalau misalkan kita advokat itu harus menghargai teman sejawat. Teman sejawat itu kan artinya teman satu profesi. Sedangkan bisa dilihat dari perilaku dia ke Farhad Abbas yang merupakan seniornya dia seperti apa. Di iNews udah kayak waktu itu dia di iNews kan sama-sama diundang, sama-sama debat, dia malah ngomong, kalau ada Farhad saya tutup, kalau ada Farhad saya tutup. Kayak mana gitu kan, kayak anak kecil, jadi kayak bocil kan. Terus kayak gitu udah kelihatan juga dengan cara dia ngata-ngatain Hotman. Jadi sama, bener, Hotman kan juga senior dia dong. Ya dia tidak menghargai teman sejawat, ya kan. Saya sambil baca deh, ada apa lagi sih yang itu? Terus yang dia gitu kode etik ini advokat bab 3 pasal 4. Yang kedua, advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya. Kalian ingat dong waktu Bang Rasman bilang Medina sedang bipolar akut tingkat tinggi, sedangkan istilah itu tidak ada di kedokteran. Aku udah nanya juga sama psikiater, nggak ada. Jadi itu kan termasuk menyesatkan klien nggak sih gitu. Terus kayak gitu advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan, dan harus menggunakan nurani juga kayak gitu. Nggak boleh dia kayak, apalagi saya tuh paling ini ya, paling enak di hati saya tuh ya dari kemarin yang bikin saya marah tuh ya, apa yang dilakukan kepada Bang Samsul sih. Bang Samsul itu gimana, abang harus ingat Bang Samsul itu adalah mantan klien abang. Dia kan sudah membayar abang secara penuh juga, iya kan, dan begitu katanya anak abang juga yang saya dengar pernah minta iPad sama dia, itu pun dipenuhi. Dan Bang Samsul ini bukan orang yang, mohon maaf, bukan orang yang berkecukupan, iya kan, dan termasuk yang, mohon maaf, dari rakyat biasa, iya kan. Emangnya mau apa lagi yang rusak dari hidupnya, kan kasihan. Emang hidupnya kurang berantakan, kurang susah, masih mau dilaporin juga, kok tega gitu. Itu kan mantan kliennya loh, dia udah pernah bayar loh, ya kan, berapa duit gitu lupa, ada di YouTube aku, udah pernah bayar dia. Apa jadinya mau apa lagi, dia mau rusakin Bang Samsul sampai kayak apa? Nggak pantas lah. Aku saja kalau misalkan dia benar bersekolah, pernah sekolah dia pengacara, dia harus ngerti kalau di etik ini. Terus begitu advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak, namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat. Bisa dilihat dari dia marah-marah sama Farhad Abbas. Terus begitu bisa dilihat juga ketika dia marah-marah di Pengadilan Negeri Batam. Itu yang dia maksa-maksa minta parkir di dalam, padahal di SOP-nya itu yang boleh parkir di dalam itu cuman hakim dan orang yang bekerja di pengadilan itu. Dia maksa-maksa masuk, maki-maki tukang parkirnya, nggak boleh gitu. Sekarang dia tukang parkir, besok bisa jadi dia punya gedung. Sama orang nggak boleh gitu, jahat dia. Terus dia masuk, dia pakai plat dinas ini, plat dinas TNI Angkatan Laut ya, kalau biru ya. Iya, plat dinas TNI Angkatan Laut. Kok bisa sih dia pakai plat dinas Angkatan Laut ya? Emang dia TNI ya? Mungkin udah kenalan kali kan? Emang boleh minjemin gitu? Iya, kurang tahu juga sih, makanya itu. Iya, makanya saya nanya, saya kan juga bingung, saya juga bukan, mohon maaf, saya bukan TNI, saya tukang bunga. Iya kan, jadi nggak ngerti. Emang boleh? Nggak boleh kan? Harusnya nggak boleh. Harusnya nggak boleh, warga sipil nggak boleh, karena gue sangat yakin tidak ada warga negara lain yang lebih berkuasa daripada warga negara lain, apalagi di atas dari penegak hukum. Nah, dan dia menyalahgunakan itu, jadi dia makin semena-mena, makin merasa punya power gitu, nggak boleh harusnya. Kayak gitu. Terus begitu dia marah-marah juga di pengadilan mana tuh yang dia marah-marah sama Dr. Richard tuh? Pengadilan negeri mana? Jakarta kan? Jakarta itu juga nggak pantas, nggak boleh marah-marah kayak gitu, marah-marah teriak lah, japri saya lah, terus disebutin nomor handphonenya dia. Maksudnya apa bang? Ada malu lo liatnya lo. Ya ampun, itu kan ditonton semua orang. Dan pengadilan negeri itu ada instansi ya yang harusnya kita hormati. Udah ditegur nggak sih? Jadi gue mohon kepada seluruh instansi di Indonesia, kalau misalkan yang ada yang seperti ini, seperti abang ini, oknum ini, mohon segera ditegur. Karena takutnya masyarakat akan mencontoh, karena menganggap ini adalah hal yang wajar. Premanisme harus diberantas, nggak boleh dia kayak gitu. Teriak-teriak di dalam pengadilan, ya kan, apose. Iya nggak boleh kayak gitu, beneran deh. Adik malu liatnya. Iya kan? Terus kayak gitu, ada lagi yang dia marah-marah di mana lagi? Banyak marah-marah. Oh dia marah-marah di apartemennya.
apartemennya. Ya. Apartemennya sampai warga semua bikin laporan tentang dia. Dia marah-marah sama warga karena istrinya tidak terpilih menjadi ketua panitia Panmus. Itu kan pilihan warga, suka-suka warga lah mau siapa yang terpilih. Di mana keuntungannya kalau istrinya terpilih jadi panitia Panmus, keuntungannya adalah nggak usah bayar air, nggak usah bayar listrik, nggak usah bayar PLN, dapat tempat parkir gratis. Ngamuk dia gebrak-gebrak meja, iya. Semua warga dimarah-marahin. Ada tuh videonya di IG saya sampai kaget, ya kan? Terus kayak gitu kan terjadi kegaduhan tuh, akhirnya sampai ada polisi datang. Terus kayak gitu ada terjadinya perampasan peluru. Nonton jam kita ini detik, ya kan nggak pantas. Betul. Nggak boleh lah begitu sama Pak Polisi, ya kan? Harusnya dihormati. Masih dikampas pelurunya. Aneh kali loh kayaknya. Ini harus diberi efek jerah sih menurut gua. Lebih cepat, lebih baik. Karena takutnya premanisme ini dicontoh. Kita kan hidup di negara hukum ya, bukan di hutan rimba. Ya kan? Ada hukumnya. Nanti kalau orang lain ikut-ikutin dia gimana? Mau jadi apa? Nanti pada semuanya kayak gitu, preman gitu. Kan nggak boleh. Kita harus berantas premanisme dan percaya sama Polri. Ya. Pengen segera cepat di ini nggak sih Kak, tuntas nggak sih Kak masalah ini Kak? Masalah ini. Apa? Dengan kasus dengan Bang Rasman nih. Pengen segera cepat selesai gitu maksudnya. Bang Dia Rasman harus cepat. segera dapat efek jerah lah. Iya, Tapi kan sekali lagi kan, pasti kan polisi Indonesia kan ada prosesnya itu kayak gitu. Tapi gue yakin percaya sama polisi Indonesia bisa melihat mana yang benar dan mana yang tidak. Netizen aja bisa, semua masyarakat Indonesia ini bisa dilihat deh dari semua komentar yang ada video Abang Rasman yang baca sendiri komentarnya kayak apa. Ya kan bisa dinilai dari situ kayak gitu. Nah ini kan berawal kan dari Medinazian ya kasus ini ya. Iya. Bang Rasman. Nah sedangkan dengan Medinazian udah ada komunikasi terakhir dengan Saya sama Medina belum. Udah ada kabar tentang dia Kak atau dia udah keluar dari rumah sakit jiwa? Udah keluar. Udah keluar terakhir dia makan bakso bihun. Ya. Berarti udah sempet ngabarin ke kakak semua? Bukan, aku tahu dari temennya. Gitu. Berarti udah sehat. Ya memang sudah harus waktunya udah mempertanggungjawabkan. Cuman dia lagi mengulur waktu aja. Yang gua kasihan tuh ya, gua tuh kasihan tuh sama mamanya Medina deh asli deh. Mamanya Medina disuruh WA korban, biar korbannya kasihan ya. Korban sekali lagi gue mau minta maaf sama Mama Medina, namanya Mama Tien. Apa yang gue lakukan ini adalah baik untuk anakku juga, untuk Medina juga, biar dia nggak mati sebagai tukang tipu, ya kan? Gak enak kan mati sebagai tukang tipu, tanggung jawabannya dia kayak coy, ya kan? Jadi mendingan dikasih efek jerah dulu, kan bisa ditangkap, terus biar bisa dia tobat, minta maaf sama korban dengan baik. Masa emaknya disuruh-suruh minta maaf sama korban, sementara pas si Medina seneng sama siapa? Sama lakinya. Emaknya boro-boro tuh. Makanya sekarang lagi susah siapa yang ngurus emak. Makanya kasih sayang ibu tuh tiada batas. Buat lu orang di rumah yang masih punya ibu, sayangi ibu lo gitu. Terus mungkin sedikit lagi nih Kak tentang Bang Rasman itu berarti melihat beliau memang sangat-sangat sudah melanggar semuanya Kak, melanggar kode etiknya. melanggar kode etik dan dia melakukan pelecehan secara verbal terhadap gua. Ngomong apa dengan gua mengkonotasikan buah dada, mohon maaf buah dada juga kayak pepaya lah, buah mangga, apa segala macam buah-buahan, buah kelapa kayak gitu. Ini tubuh saya, nggak ada yang pantas menghina atau melecehkan tubuh saya secara verbal atau non verbal gitu. Apalagi dia katanya pengacara sekolah hukum, masa nggak bisa jadi contoh yang baik buat masyarakat? Gimana bisa jadi pengacara orang mulutnya aja melecehkan, kode etik aja dilanggar sama dia? Gue bingung kalau udah dipecat-pecat sih. Emangnya kalian, gue mau nanya kepada seluruh advokat Indonesia, emang kalian tidak malu apa punya teman seperti dia? Tolong nggak kalian ituin lah, urusin lah. Terus gitu masalah kemarin, dia menyamakan huruf hijaya dalam agama muslim dan mengkonotasikan itu dengan mohon maaf sekali lagi kelamin. Itu kan tidak pantas, itu termasuk penistaan nggak sih? Gue mau nanya, termasuk nggak sih? Harusnya termasuk sih Kak. Masuk ternyata. Menurut gue ya nggak boleh lo menyamakan itu dengan kelamin pula. Ya nggak pantas dan menjadikan itu dengan sebagai bahan lelucon. Iya kan diketawain tuh sama teman-temannya kiri kanan tuh yang pakai kalung gede tuh yang pakai rantai kapal. Iya kan? Kayak rantai kapal. Iya ketawa-tawa gitu. Terus ngomong cewek bongkar mesin apa segala macem. Nggak pantas cowok ngomong kayak gitu. Ingat biar gimana pun kan lu lahir dari rahim seorang ibu. Nggak boleh bongkar mesin apa segala macem. Emang dia kira gue kerja di bengkel kali ya? Kan tukang bunga, bongkar mesin. Akibat itu Kak, mungkin psikis Kakak jadi terganggu juga nggak sih Kak? Ya iya kan, gue pasti mendapatkan sanksi sosial yang kalian gak lihat di belakang kamera. Ya jadinya omongan seperti itu dianggap biasa, dianggap bercandaan sama teman gue. Dan gue gak terima gitu. Mungkin gue gak terima dan
Ya, tapi kan bukan berarti gue nangis di depan kamera lah. Ngapain gue nangis depan kamera? Gue mau membuktikan gue akan menjadi cewek yang tegar dan gue akan ngelawan. Dan gue tidak akan keluar air mata setetes pun untuk melawan dia, sang pengacara itu bersama dengan pengacaranya. Gue bingung, pengacara punya pengacara, gue aja nggak pakai pengacara, iya kan? Mantap kali loh. Dan menurut gue kalau misalkan ini didiamkan, akan menjadi sesuatu hal yang wajar. Orang ngomong bongkar mesin, apa segala macam. Sedangkan coba orang yang lu sebagai emak-emak, sebagai ibu, dibilang bongkar mesin, marah nggak sih? Marah nggak? Pasti lu bayangin dong sakit hatinya. Iya, terus kayak gitu dia bilang pepaya lah, sukanya buah mangga, nggak suka pepaya, apa segala macam. Nggak boleh kayak gitu. Itu bu saya nggak ada yang boleh sah ngatain saya itu. Dan bukan saya aja, seluruh perempuan Indonesia juga nggak ada yang berhak dikatain bongkar mesin, apa segala macam. Karena ingat loh, itu dia lahir dari ibu. Ini termasuk buat laporan kepada juga kak? Udah buat laporan. Dan saya percaya Polri, mohon doanya kepada seluruh wanita Indonesia, mohon doanya, karena orang seperti ini harus ditindaklanjuti. Kalau enggak nanti omongan dia itu jadi hal yang wajar. Ini aja di dampak sosial di gua, di kehidupan nyata yang di kamera nggak tahu. Ya kan omongan dia gitu jadi bercandaan. Lu bongkar mesin ya apa segala macam. Ya gua nggak suka lah. Dan gue kan masih single. Iya, nggak mau gue digituin. Iya, dan gue masa terlecehkan secara verbal yang tidak seharusnya diucapkan dari mulut seorang pengacara di depan masyarakat luas, di depan kalian loh. Gitu, dia tahu betul dan dia tidak sengaja dan dia senyum-senyum. Gitu. Ya mungkin pesan buat Bang Rasman apa sih? Ada yang mau disampaikan buat Bang Rasman atau apa seperti apa tuh Kak? Buat Bang Rasman ya, gue juga bingung ya kenapa mau disampaikan apa ya, kayaknya dia nggak ini susah ya. Mungkin dia juga tahu, jangan kalau misalkan itu dia ditanya apa jawabnya apa. Jangan abang bawa-bawa agama, kalau misalkan perilaku abang masih tidak baik, apa yang keluar dari mulut abang masih tidak baik, tapi jangan bawa-bawa agama gitu kan. Kalau misalkan lu bawa agama, perilaku udah baik, ya sesuatu yang keluar dari mulut lu adalah untuk kebaikan, nggak apa-apa. Tapi saat lu membawa agama, saat lu melecehkan kaum wanita, ya enggak banget lah bang. Dan mengkonotasikan itu dengan apa ya, dengan kelamin kan sangat tidak pantas hukum Vijaya itu. Ya. Udah. Kak, mungkin sedikit tentang Wiyoga tadi kan datang ke KAI, kakak sendiri nggak sempat hadir. Iya, kenapa itu kak alasannya kenapa tuh? Kan ada dokter, ada Richard juga datang. Oh, gue udah bikin akun juga kok. Udah ketik kan gue sibuk ya, ya kan? Kalau dia enak mungkin agak longgar waktunya karena kliennya kan berkurang. Kalau saya kan agak sibuk. Dia akan bikin laporan juga kok ke KAI. Udah pasti, udah harus. Ini udah waktunya suruh advokat membuka matanya. Masa teman satu organisasi kalian ngamuk-ngamuk di pengadilan kalian diem aja sih? Gue bingung, masa nggak ada yang negok dia sih? Gue aja dari mata cuma toko bunga yang nggak ngerti hukum tahu itu ada sesuatu yang salah. Masa dia nggak ditegur? Kayak gitu. Tuh satu lagi yang gue nggak suka, semua mantan kliennya masa dilaporin. Itu gue paling nggak suka sih sama si Bang Samsul itu. Gue kasihan. Gue aja nggak kenal sama Bang Samsul, baru ketemu sekali. Gue ada perasaan kasihan Iba. Dia yang pernah ngebayar si Bang Rasman. Bang Rasman yang pernah dibayar sama dia sebagai klien. Masa lu nggak ada perasaan nggak tega sih? Iya kan? Parah loh. Dampaknya pun malah nanti klien pada kabur ya kayaknya. Udah kabur kan udah pasti, udah kabur kan? Iklimah apa kabar? Iya benar. Iya kan? Terus begitu juga dengar katanya Iklimah itu sebenarnya nggak laporin Bang Hotman ya? Nggak laporin deh. Nggak laporin ya? Berarti yang kemarin dia ngomongin katanya laporin itu apa ya? Dari sebelah. Iya Dari sebelah. Iya kan dia sempat ngomong kan dia tuh ngelaporin kan? Iya. Padahal enggak kan? Iya. Iya apa sih maksudnya kan? Aku bingung gitu loh. Jadi dia ngomong itu semuanya asbun dong. Iya kan? Asal bunyi, nggak boleh bang, asal bunyi. Abang kan pengacara ya, ahli hukum, semuanya ada kode etiknya. Masa asbun? Ya jangan dong. Nanti kan udah terbukti kan, klien jadi pada takut. Ya kan, siapa yang mau pakai? Saya sih cuma kasihan aja sama abang. Siapa yang mau ituin dia lagi? Nggak ada. Kalau gue sih mending bela diri gue sendiri. Iya. Lagi. Oke. Terus jadi tuh kalian wartawan tanyain dong, dia kan katanya pernah jadi pengacaranya Pak BG. Iya, mana ininya surat ininya? Nah itu gimana tuh kak lanjutannya kak? Suratnya mana? Nah. Kalau nggak mungkin lah dia nggak ada itu foto-foto atau apa surat apa namanya? Kuasa. Surat kuasanya nggak mungkin lah orang Tunjukin.
saya datang ke kompleks saya jadi masukin ke semua IG-nya foto-foto saya datang ke kompleksnya. Iya kan? Apalagi dia kalau ada foto sama Pak BG pasti penuh. Kak Dewi sempet ketemu Pak Wigi juga ya? Enggak, belum. Oh, belum. Belum. Ini dong mana surat kuasanya. Terus sama tanya ini juga, katanya dia pernah jadi apa juru bicaranya Pak Jokowi sama Maruf Amin ya? Bener nggak? Kurang tahu kalau itu. Iya ada, Jubir. Jubir. Ya? Jubir. Tanya dong mana itunya buktinya. Kalau saya rasa janganlah seperti ini, jangan dibiarkan kalau ada oknum-oknum seperti ini. Kalau ngaku-ngaku gini, gue juga bisa ngaku-ngaku gue tukang bunganya Pak Jokowi. Ya, tapi kan nggak boleh. Iya kan, nggak boleh kayak gitu. Kalau ini dibiarkan, nanti akan ada oknum-oknum lainnya yang mencontoh karena menganggap, dia aja nggak kenapa-napa. Dia tuh tidak diberi efek jerak, tapi dia dapat klien karena dia ngaku-ngaku kayak Dokter Richard. Kenapa dia mau terima si abang ini jadi pengacara? Karena diiming-imingi, karena dia bilang katanya dia itu pernah jadi jubirnya calon presiden dan capres waktu itu ya. Cawapres dan capres. Pernah juga dibilang katanya karena dia itu juga apa pengacaranya apa Pak BG ya? Iya gitu, anggota pengacara Pak BG. Itu karena itu Dokter Richard mau. Itu kan termasuk apa? Penipuan nggak sih? Iya, ngeri kali loh abang. Kalau misalkan ini dibiarin, nggak ditindaklanjutin, akan ada bermunculan oknum-oknum pengacara yang ngaku-ngaku seperti itu. Gitu. Contoh yang jelek jadinya Kak ya? Contoh yang jelek dan dianggap wajar kalau misalkan dia tidak diberi efek jerak. Dan menurutku apa yang dilontarkan, setiap kalimat yang dilontarkan dari mulut dia itu sangat tidak pantas di depan publik. Dan dia tidak merasa bersalah. Gitu, dia pede atau gimana saya juga nggak ngerti deh. Iya, dia tidak merasa bersalah menghina kaum wanita. Emang kenapa bongkar mesin? Dia bilang gitu kok. Emang kenapa kok saya lebih suka buah mangga daripada buah pepaya? Dia tidak merasa bersalah. Iya, coba mau sejauh-jauh deh, coba anak lu nonton di rumah, anak lu dibilang gitu, bongkar mesin, buah papaya, buah mangga, apa nggak marah? Iya kan? Mikir dong sampai situ. Jangan sampai ini dianggap wajar sama seluruh orang. Gitu. Jadi dia harus diberi efek jerak segera. Terus kayak gitu dia juga bisa tuh nyuruh-nyuruh Polri ya kan, nyuruh polisi kan, bisa nyuruh penyidik lah dengerin saya nyanyi, katanya nyanyi ya kau, nanti nyanyi di depan penyidik. Ya ampun bang, abang powerful banget, saya sampai minder. Masa abang bisa suruh penyidik dengerin saya nyanyi lah depan penyidik, kata dia. Terus bisa instruksi ke Mabes Polri kalau misalkan kasus saya harus di mana, harus di Polda lah, harus di Mabes lah, harus di mana, iya kan dia ada gitu kan. Terus segitu bisa diatensi, kasusnya bisa diatensi Kapolri sama Pak Kapolda lah. Buset deh bang, Pak Kapolri sibuk kali bang ngurusin COVID kan, yang baru apa G20 apa G30 sih, COVID yang baru. Iya kan, sibuk kali, terus ngurusin atensi abang nggak boleh gitu. Semua itu sama di mata hukum, abang nggak boleh suruh-suruh orang. Nggak ada yang boleh lebih berkuasa bang daripada warga negara lain, apalagi penegak hukum bang. Itu. Mungkin langkah selanjutnya nih Kak untuk menjerat Bang Rasman, Kakak udah mempersiapkan apa aja sih langkah-langkahnya? Kemarin kan aku udah LP. Mohon doanya ya, biar dia cepat diberi efek jerak sebelum dia melakukan sesuatu kesalahan lain, biar dia bisa ngerti tuh dia tuh salah. Soalnya dia nggak ngerasa salah, nggak ada perasaan bersalah. Kayak kemarin yang menghina kaum perempuan, dia bilang emang kenapa? Emang betul saya lebih suka buah mangga daripada buah pepaya. Posesi bang, iya kan? Bongkar mesin, emang kenapa kalau saya ngomong bongkar mesin? Ini kan nggak benar, sesuatu yang tidak baik untuk dicontoh. Kamu tanya tuh ya, itunya surat kuasanya, kamu tanya sama dia. Soalnya kuasa yang nanya dicuekin. Ya benar, bukti sekarang gampang aja deh, jangan asbun, semua ada buktinya kok. Iya kan, dia lagi, tipe dia lagi nggak punya surat kuasa, pasti digantung di depan kamarnya, pasti kalau ada mah. Saya yakin dilaminating, nggak mungkin hilang, ya kan? Dia lagi, orang poster dia di mana-mana. Kalau abang ke ini apartemen apa namanya, Medit Kemayoran, tanya tuh warga sana, semua poster dia tidak ditempel-tempel di depan lift. Iya gitu, makanya warga sana resah ada dia. Bener kan, warganya itu udah ngadu ke polisi karena dia meresahkan warga ya, karena istrinya tidak terpilih jadi panitia panmus itu. Coba dia main-main ke apartemen Kemayoran mana? Taman Rasuna. Bukan dong, itu kantongnya. Medit Kemayoran. Coba dia abang main-main, tanya warga situ. Meresahkan warga itu. Dapat info dari mana Kak? Bisa tahu warga dia kan situ? kan kesini, korban, gitu yang perampasan pura itu.
gitu. Selesai. Gitu. Semoga Bang Asman cepat diberi efek jerak karena korbannya ya bukan 1-2 dan mulutnya juga apa yang keluar dari mulutnya itu di depan publik itu tidak bagus dampaknya ya untuk wanita Indonesia juga, untuk pengacara juga, untuk teman-teman satu organisasinya juga. Nanti kalau ini dibiarkan nanti orang jadi takut tuh pakai pengacara. Jadi saya mohon untuk seluruh advokat Indonesia cepat segera memberikan proses terhadap dia itu. Dan untuk Dewan Kehormatan KAI besok saya akan mengirimkan surat, mohon dibaca dan saya akan menyertai bukti-bukti apa saja yang sudah dia langgar. Jadi mohon diberi teguran untuk kepentingan kita bersama supaya tidak ada lagi pengacara premanisme itu. Bentak-bentak tukang parkir, belum lagi bentak-bentakan depan Kopi Joni. Udah jelas-jelas nggak dikasih masuk. Iya kan, jelas-jelas nggak dikasih masuk, tetap aja maksa-maksa masuk. Itu ada spanduk saya tuh. Dia kan mau preskon, dia mau masuk, pede banget. Udah gitu, tau nggak mas? Dia kan dia kan ini bilang kesana mau makan, sampai sana dia nggak makan, ngomong doang. Dia kan preskon doang. Orang mah kesana makan, kayak gengsi ya nggak sih? Terus dia gitu ya, karyawannya ada yang beli 4 es teh, satunya 4.000, kagak dibayar. Iya ya ampun, kasihan banget tukang es teh. Beneran ibu-ibu, bayar bang, udah gue bayarin tuh. Iya. Ya tadi gue mau tagih kan ya 18.000 mau bikin invoice deh ya kan? Tadinya tuh saya mau ikhlasin gitu ya, tapi ikhlas mah sama panti jompo kali ya kan, sama panti jujur saya nggak ikhlas bikin invoice ya. Iya 4 berapa tuh berarti tuh 4 kali 4 16.000. Iya tadi kan saya pikir udahlah ikhlasin aja lah ya kan, dipikir-pikir anggap aja beramal. Tapi kan beramal kan harus ikhlas ya. Iya ini nggak ikhlas, mau saya tagih bikin invoice tuh jadi utang jatuhnya. Iya gimana nih, iya utang lah. Masa kebiasaan dulu juga pernah yang ini yang warga-warga apartemen itu kan resah kan, dia bikin keributan, abis itu diajak makan semuanya warga itu di McDonald, semuanya makan, dia bawa temen-temennya juga, habis 1 juta di McDonald, dia pulang gitu aja, nggak sempet bayar, nggak bayar. Terus yang bayar kan? Yang bayar ya orang-orang sana, kasian ya. Iya. Gimana itu? Tapi nggak dibayarin. Iya makanya ya gua tadinya agak gak percaya sih dengan cerita ini, tapi setelah gua mengalami kejadian 4 gelas es tehnya dibayar, ngerasain ya? Ngerasain, jadi gua pasti nyambung. Masa kecewa juga dong warga-warga di sana kayak yang di apartemen itu kak? Ya iya, kamu coba deh ke sana deh ke apartemen Medit itu, banyak poster-poster ditempel di lobby dia. Iya, nggak boleh kan itu. Iya. Pengacara kan nggak boleh. Itu juga salah satu kode etik pengacara, nggak boleh masang iklan apa segala macam. Dia taruh billboard dong muka dia. Beneran billboard muka dia, terus ditaruh logo Pak Presiden, Pak Jokowi deh ya fotonya ya. Ada Pak Jokowi terus logo apa gitu, apa? Ayo, coba kamu cek deh logo apa aja. Iya. Terus yang gua nggak suka juga sama dia apa ngomong tuh bawa ormas. Ya kan, ormas apa itu yang dibawa orang ngerti? Ya masa? FBI itu. FBI juga bu, FBI Ikanas. Hah? Apa? Logo-logonya ada FBI Ikanas. Apa itu? Kurang tahu nih bu. Iya banyak banget logo-logo di situ. Emang saya mau nanya Pak Jokowi, emang boleh ya foto Pak Jokowi ditaruh di situ? Ditaruh di billboard tuh. Iya. Nanti kan orang-orang kan jadi tergiur. Akan iya kan, kasihan. Masa keganggu jadinya. Iya benar, billboardnya gede banget lagi warna hijau. Ada foto dia pula. Iya. Menurut gue sih ini sih udah melanggar kode etik sangat ya. Jadi mohon perhatiannya Dewan apa namanya kalau misalkan itu KAI Dewan Kehormatan ya. Dewan Kehormatan tolong ditindaklanjuti. Tapi gue juga bingung katanya dia presiden di sana ya. Di KAI kan? Dia presiden kan? Kok bisa ya? Gue jadi bingung nih Pak Un. Kalau gitu untuk seluruh advokat Indonesia, mohon teman sejawat Anda ini tolong ditegur atau menurut saya dia tidak pantas sih. Karena gue mau nanya juga ijazahnya mana sih? Ijazah dia S1-nya di mana? Yang saya tahu dia itu yang saya tahu dia itu SAG, iya kan? Itu agama S. SA-nya di mana? Makanya. Tanya dong kalian wartawan gimana sih? Tanyain SA-nya mana bang? Bingung. Tiba-tiba kok jadi dia bilang sama saya kalau ngomong saya ini pernah jadi wartawan 12 tahun. Jadi tiba-tiba jadi pengacara abis jadi wartawan ya kan? Gitu. Terus itu DPR juga berapa tahun? Ya? 2 periode itu berapa lama? 10. Jadi wartawan 12 tahun. Terus kayak gitu jadi DPR 10 tahun. Jadi 22 tahun tuh udah tuh ya. Terus kayak gitu
kapan dia ininya sekolah hukumnya, tiba-tiba jadi pengacaranya Pak BG, tiba-tiba jadi pengacaranya jadi juru bicaranya Pak Jokowi, iya kan, ngeri kali kan, kapan gitu, pas di umur berapa, iya, kayak gitu, tanyain dong yang jelas, kita butuh kejelasan biar nggak ada korban lainnya yang tergiur, itu kan termasuk iming-iming, mending iming-iming benar, iming-iming fiktif gimana? Nanti kalau ada pengacara yang baru lulus, lihat wah, gue mau mengikuti jejak dia aja biar dapat pengacara baru, gimana? Mencoreng juga pengacara-pengacara yang baru ya kak ya? Jadinya. Sangat mencoreng, bukan mencoreng, menjadikan contoh yang tidak bagus untuk pengacara-pengacara yang baru. Nanti dia akan berpikir, oh gue ikutin jejak dia aja, ngaku-ngaku pengacara ini, ngaku-ngaku pengacara itu, udah dapat klien. Namanya naik gitu ya. Namanya naik, betul. Mending kau benar yang dia lakuin. Fotonya aja buktinya nggak ada, masih aja kekeh. Gue bingung. Sebenarnya ada apa sih bang? Ada masalah apa sih? Curhat sama adik ya bang. Terus marah-marah, konvers. Makanya kan apa kok konvers dia? Dia bilang dia punya pulau, tiba-tiba. Iya. Cerita pulau maksudnya gimana tuh ke pulau? Ya kan saya ke konversi dia bilang kan dia mau Lambo, ya kan saya kan kasihan sama dia kan. Oh, pas yang di Kopi Joni ya? Iya, saya ke Kopi Joni. Kasihan ya, dia kan mau Lambo katanya, tapi mau Lambo bekas Hotman. Itu kan gua kan sama dia adik abang. Lu kasihan ya, masa abang gue pakai Lambo bekas Hotman, Aspi bekas Hotman, iya kan? Ya masa maunya bekas Hotman. Cinta kali ya sama Hotman, ya kan? Gue datang, gue bawain Lambo baru yang lebih bagus, lebih mahal daripada Hotman punya, biar abang keren. Sampai sana dia nggak mau lunasin. Iya, terus gitu tiba-tiba dia kenalin pengacaranya kan, saya kira itu istrinya, ternyata bukan, itu pengacaranya dia, Mama Neti. Dia bilang katanya, kamu nggak tahu aja, katanya Bang Rasman punya pulau, gitu. Saya juga kaget kan, Mas aja kaget dengar, saya yang di sebelahnya lebih kaget lagi, punya pulau, oh, gitu. Percaya nggak? Kagak lah, Lambonya jangan digunasin, pulau apaan? Pulau Kapuk kali ya, yang di Kanjang tuh, Ilar. Iya, terus dia bilang saya tidak menyangka kan kalau abang itu punya berambisi pengen beli 2 Lambo, kata pengacaranya. 2 Lambo, perasaan Lambo gue di depan aja kagak lunas-lunas ya kan, dia 2 Lambo. Kasihan sebenarnya saya tuh sama dia tuh. Iya, wawancarin dia habis nih, tanya pulaunya di mana sih bang? Di peta mana? Nanti saya mau tanya Dora deh, boleh kamu jawab.